Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari. Saya adalah mahasiswa FKIP PGSD Bidang Ilmu Universitas Terbuka. Saya sekarang berada di semester 2. Saya akan menyampaikan presentasi hasil karya ilmiah saya. Berikut hasil presentasinya. Judul presentasi karya ilmiah saya adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Paramon pada pelajaran IPS khususnya materi perjuangan menuju kemerdekaan menggunakan model pembelajaran group investigation. Oke, kita lihat abstraknya di sini. Jadi abstrak ini akan saya jelaskan. Ini memuat tentang latar belakang, lalu pelaksanaan penelitian simulasi, hasil, kesimpulan, beserta tindak lanjutnya. Baiklah, dalam hal pendahuluan, kita akan mengetahui latar belakang masalah. Pada umumnya, materi yang saya ambil itu pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi, sebagian siswa menganggap pelajaran ini terkesan membosankan. Karena guru hanya memberikan pelajaran secara metode yang konservatif atau hanya menggunakan metode ceramah saja. Selain itu juga materi IPS sendiri banyak memuat tentang suatu kejadian, nama-nama tokoh serta tanggal yang memang sulit untuk dihafal oleh siswa. Karena permasalahan inilah, selain itu juga peneliti bersama teman sejawat memperhatikan ada masalah lain. Jadi karena siswa bosan, itu hasil pelajarannya juga masih sangat rendah. Hal ini juga disebabkan karena yang tadi, selain penjelasan guru bersifat monoton, siswa juga kurang dilibatkan untuk dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran IPS tersebut bagi mereka kurang berkesan. Lalu di saat-saat tertentu karena medianya tidak ada, siswa kadang cenderung bosan untuk memperoleh ilmu IPS tersebut. Jadi mereka kurang menyimak. Dan yang paling penting berhubungan sama karya ilmiah ini adalah pemilihan model belajar yang kurang tepat. Oke, berdasarkan permasalahan tadi, maka rumusan masalahnya dapat kita simpulkan adalah untuk mampu memotivasi siswa. Jadi bagaimana pembelajaran IPS lebih efektif, khususnya materi perjuangan menuju kemerdekaan, dengan menggunakan model pembelajaran group investigation. Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran itu sendiri tentu saja untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Jadi bagi guru bisa kita lihat manfaatnya, guru akan memperoleh berbagai pengalaman, jadi bisa melakukan koreksi dan pemberdayaan diri untuk meningkatkan kualitas mengajar. Dan jika kualitas guru mengajar bisa ditingkatkan, tentu saja ini akan sangat berpengaruh pada hasil dan pengalaman belajar siswa sehingga hasil evaluasinya akan meningkat. Dan jika guru sudah meningkatkan program kualitas mengajar, hasil belajar juga siswanya sudah sangat baik, tentu saja ini juga akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sekolah. Oke, untuk kajian pustaka, yang pertama kita simak di sini adalah hakikat ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan teori yang saya ambil di sini ada Nursid Suatmaja, ada Hidayati dan Sapriana serta Raharjo. Jadi ilmu IPS itu pada hakikatnya mempelajari gejala-gejala yang ada di masyarakat, kejadian-kejadian sosial berdasarkan keadaan faktual. Dan tujuannya sendiri diajarkan kepada siswa SD untuk mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang baik, lalu mampu mewujudkan atau merealisasikan nilai-nilai sosial tersebut pada perilaku sehari-hari, serta untuk melanjutkan sebagai bekal terhadap pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk ruang lingkup materi, kaitan pelajaran IPS kita lebih persempit di sini, lebih dikhususkan pada materi tentang perjuangan bangsa menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah kompetisi dasar dan indikator yang digunakan oleh di sekolah saya, kelas 5 SD Paramon. Jadi nanti ini akan kita pecah indikatornya. Yang pertama tentang mendeskripsikan proses kedatangan bangsa asing di Indonesia. Ini saya gunakan untuk menilai tentang
pada simulasi pembelajaran saja, jadi tanpa siswa. Siklus pertama saya gunakan materi simulasinya adalah tentang tokoh-tokoh perjuangan yang melakukan perlawanan di berbagai daerah. Lalu setelah melakukan siklus pertama, ada beberapa koreksi yang harus saya perbaiki di siklus kedua, yaitu tentang materi detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang model pembelajaran yang saya pilih, yaitu group investigation. Jadi group investigation ini berdasarkan teorinya Joyce and Weil, itu menginginkan siswa untuk terjun langsung melakukan penelitian terhadap suatu materi pelajaran tersebut. Setelah mereka mendapatkan informasi, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan diskusi secara kelompok. Tentu saja dalam hal ini adalah diperlukannya bimbingan dari guru. Yang membedakan dari kelompok kerja kelompok yang lain, group investigation ini menginginkan pembelajaran yang berkesan dan menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa diajak untuk memilih sendiri materi yang sudah sesuai kita tentukan, beberapa yang berdasarkan materi yang akan kita teliti. Siswa lalu memilih sendiri dan mereka akan melakukan sendiri. Dalam hal ini karena kita pelajaran sejarah tidak ada contoh sejarahnya langsung, beruntung kita masih menggunakan media internet yang banyak sekali berupa kumpulan PowerPoint dan bentuk video. Setelah mereka mendapatkan info, nanti mereka akan melakukan langkah selanjutnya adalah presentasi di depan kelas. Di langkah presentasi inilah akan timbul keaktifan siswa yang lain, di mana kelompok lain tentu saja juga boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan sesuai dengan materi yang mereka presentasikan. Setelah ini tentu saja guru setelah jalannya diskusi dari sistem group investigation, lalu guru akan melihat hasilnya berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan sesuai pada materi tersebut. Seperti model pembelajaran lainnya, semua model pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kita lihat di sini kelebihannya, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa model ini relevan dengan materi yang saya pilih. Yang pertama, kita mampu memadukan siswa yang berbeda kemampuan, karena nanti kelompok yang harus kita pilih itu harus yang heterogen. Lalu melatih siswa untuk meningkatkan kerjasama kelompok, tentu saja. Yang ketiga, karena kerjasama kelompok, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Lalu berdasarkan investigasi, mereka akan memiliki pengalaman baru atau temuan-temuan baru. Jadi sekalian mereka akan mengeluarkan ide gagasan sesuai dengan materi. Itu kelebihannya. Sekarang kita lihat ini ada kelemahan dari model investigation. Yang pertama, tentu saja yang terpikir di benak guru ketika terjadi diskusi, walaupun heterogen, terkadang memang masih ada siswa yang aktif, itu hanya yang memang yang siswa-siswa tertentu saja. Lalu yang kedua, terkadang kalau hal baru diterapkan itu akan menimbulkan awalnya ketidaknyamanan siswa atau kebingungan, ya itu biasa. Dan yang ketiga, terkadang memang bahan ajarnya atau media dari sumber untuk melakukan group investigation tersebut masih mengalami beberapa kekurangan atau tidak lengkap. Penelitian simulasi untuk siklus 1 dan siklus 2, pada teknik analisis datanya saya gunakan teknis data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif bisa saya gunakan melihat hasil evaluasi siswa, karena itu dilakukan sebelum pandemi pada masa prasiklus. Sedangkan untuk siklus 1 dan siklus 2 simulasinya tanpa siswa, itu saya akan menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan lembar observasi yang sudah disediakan. Oke, kita ke pembahasan siklus 1. Ini ada di slide adalah kegiatan saya melakukan simulasi videonya. Yang pertama ini ada kegiatan awal, jadi tentu saja kita melakukan apresiasi kepada siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Lalu pada kegiatan inti kita membagikan kelompok, lalu membimbing siswa untuk melakukan group investigation
berdasarkan materi yang sudah didapatkan kelompok masing-masing, lalu nanti mereka diminta untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil diskusi mereka. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup di mana siswa diminta untuk secara aktif menyimpulkan materi yang mereka dapatkan pada hari itu. Dan guru juga setelah melakukan evaluasi menjelaskan materi apa yang akan mereka dapatkan di pertemuan yang akan datang. Hasil refleksinya kita lihat di sini berdasarkan observasi yang dibantu oleh teman sejawat saya. Untuk kelebihannya yaitu kegiatan sudah berurutan, ada kegiatan pembuka, inti dan penutup, suara sudah cukup jelas, materi dan model pembelajaran sudah sesuai, media pembelajaran yang saya gunakan cukup menarik, saya menggunakan LCD berbentuk video, ada perkenalan diri yang sudah baik, dan kualitas video yang juga cukup baik. Adapun kelemahan saya pada kegiatan simulasi siklus 1, yang pertama durasi videonya melebihi waktu, yang kedua diskusi siswa tidak terselesaikan, tapi saya menyatakan akan ada penyelesaian di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga kurang melibatkan siswa dalam langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah tidak adanya kegiatan kesimpulan. Berdasarkan kekurangan tersebut, maka akan saya lakukan kegiatan tindak lanjut untuk memperbaikinya di siklus kedua. Yang pertama, saya harus lebih memanajemen setiap kegiatan pembuka, inti, penutup agar sesuai dengan ketentuan video yang telah disiapkan durasinya. Lalu yang kedua, saya harus bisa menyelesaikan semua urutan kegiatan model pembelajaran group investigation dalam satu simulasi. Lalu yang ketiga, dalam semua kegiatan saya harus bisa lebih kreatif memancing siswa untuk ikut terlibat, baik itu dari kegiatan persepsi, kegiatan diskusi, presentasi, dan tentu saja untuk menyimpulkan hasil materi pada hari itu. Dan yang terakhir, saya harus melakukan kegiatan kesimpulan setelah kegiatan evaluasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan tentang simulasi untuk siklus kedua. Simulasi ini saya lakukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 kemarin. Ini adalah cuplikan dari videonya. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti. Tentu saja saya lebih melakukan kegiatan group investigation, lebih pada secara utuh ya. Jadi ada siswa berdiskusi, saya bimbing, lalu mereka mempresentasikan hasil kegiatannya. Dan kegiatan simulasi terakhir adalah kegiatan penutup, di mana saya harus memperbaiki tentang adanya kegiatan kesimpulan. Untuk pembahasan pada tahap refleksi, kita lihat di sini berdasarkan observasi yang dilakukan oleh teman sejawat saya. Gambar video sudah jelas, suara terdengar jernih dan jelas, lalu materi bisa saya sampaikan secara terurut dan teratur. Media yang digunakan sudah sangat membantu proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan LCD dan video. Lalu terdapat kegiatan pembuka, inti, penutup yang berurutan dan sistematis. Lalu secara keseluruhan dan penyampaian pembelajaran lebih terlihat menarik dibandingkan siklus pertama. Dan ini yang paling penting adalah sudah mampu memberikan simulasi ini adanya keterlibatan siswa secara aktif. Dan yang terakhir adalah adanya kegiatan kesimpulan setelah kegiatan evaluasi. Karena kekurangan yang saya lakukan pada siklus 1 sudah mampu saya tindak lanjuti dan saya perbaiki di siklus kedua, maka penelitian ini hanya terhenti pada siklus kedua. Oke, setelah pembahasan kita ada di langkah terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif group investigation itu dapat meningkatkan hasil minat dan belajar siswa. Hal ini terbukti dari kegiatan simulasi. Setelah langkah pembahasan, yang terakhir akan saya presentasikan adalah tentang kesimpulan dan saran. Berdasarkan semua kegiatan yang telah saya paparkan tadi,
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa model pembelajaran cooperative group investigation itu efektif dan mampu meningkatkan minat serta hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari kegiatan simulasi yang saya lakukan. Untuk kegiatan siklus pertama yang masih memiliki kekurangan, mampu saya perbaiki dan ditindaklanjuti pada siklus kedua. Oke, yang terakhir ini adalah saran yang bisa saya berikan. Antara lain, guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus membuatkan persiapan yang sangat matang. Dalam hal ini untuk tipe pembelajaran group investigation, tentu saja kita harus menyediakan EPP, metode apa, lalu media yang akan kita gunakan di kelas sesuai dengan materi yang kita pilih. Lalu yang kedua, kegiatan pembelajaran disarankan untuk menggunakan model ini khususnya pada kelas 5 materi perjuangan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, sekolah hendaknya memberikan fasilitas kepada guru dan mendukung agar terjadinya kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran group investigation. Lalu yang terakhir, ini harapan untuk kita semua secara umum agar guru dan peneliti lain itu mampu menerapkan model pembelajaran ini untuk meningkatkan minat dan prestasi siswa pada pelajaran IPS. Demikianlah presentasi dari saya tentang pembelajaran group investigation pada kelas 5 SD Parangan Palembang pada materi perjuangan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih saya ucapkan atas apresiasinya telah menyimak video ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan hormat saya kepada dosen pembimbing saya untuk mata kuliah ini, Ibu Dr. Santi Oktarina, SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.